dianya udah panik, dimasukinnya lah segala macam yang bisa ada. Berapa banyak tangisan yang ada di sini. Jadi tangisan itu datang ketika si ibu mengorek telinga anaknya, kemudian anaknya bergerak dan gendang telinganya pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Widi sedang berada di ruang klinik THT. Bersama Widi telah hadir Dr. Cut Elvira Novita selaku dokter spesialis THT di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Langsung saja kita bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Iya, sebelumnya boleh kenalkan diri dulu sama pemirsa di rumah, namanya dan juga profesi Bu Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Oke, terima kasih. Nama saya Dr. Cut Elvira Novita, spesialis THT-KL. Pada saat ini saya mengisi sebagai dokter spesialis THT di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Oke Bu, boleh tahu nih udah berapa lama tugas di RSUD Langsa? Alhamdulillah sudah tahun ketiga. 3 tahun ya Bu ya. Nah selama 3 tahun ini perasaannya merawat pasien di RSUD Langsa ini gimana? Alhamdulillah sangat senang. Kenapa? Karena saya seperti balik ke kampung sendiri. Kebetulan pertama saya orang Aceh yang selama ini dari sekolah pernah sempat ada ketika sekolah menengah pertama di sini, kemudian sekarang akhirnya alhamdulillah bisa kembali mengabdi di tempat dulunya saya pernah menginjakkan kaki di sekolah menengah pertama. Ini berarti udah lama nggak berada di Aceh ya Bu ya? Sebelumnya berada di... Saya dari SD, jadi kebetulan karena ayah saya dulu juga seorang dokter, jadi sempat waktu sekolah pindah-pindah, ya kan namanya dulu kalau zaman dulu dokter kan pindah-pindah gitu kan, jadi saya sempat di Medan, kemudian di sini ada sekitar 8 tahun, kemudian SMA-nya di Medan, melanjutkan fakultas kedokteran, sampai spesialis di Medan dan akhirnya alhamdulillah kembali mengabdi di sini. Boleh tahu sedikit nih Bu, kenapa tertarik dengan dunia THT Bu? Oke, jadi sebenarnya sederhana saja. Yang pertama, kalau misalnya Widi, mungkin kalau misalnya sakit THT, mungkin kedengarannya sepele, tetapi THT itu kan merupakan salah satu special sense ya, salah satu indera di tubuh kita. Nah, jadi kalau misalnya seandainya pilek sedikit, lah itu kan kamu kan pasti aktivitas jadinya terhambat, mau ngapa-ngapain jadi males. Kalau telinganya sakit, nah kalau sakit biasanya orang lebih cenderung mengeluhkan rasa tidak nyaman. Nah, yang paling sedih adalah ketika kita kurang mendengar. Nah, gimana kalau misalnya sekarang kita kurang mendengar, otomatis kehidupan kita semakin berjalan lambat karena komunikasi kita tidak bisa sama orang lain. Itu yang alasan pertama. Terus yang alasan kedua, jadi pertama saya lihat dokter THT itu jarang, ya, jarang sekali. Jadi mungkin kalau di Aceh Timur ya, saya rasa hanya 1 atau 2 orang. Yang di rumah sakit kebetulan saya sendiri ada di rumah sakit swasta. Nah itu 1. Nah tujuan saya apa? Tujuan saya adalah membantu para masyarakat, terutama masyarakat Langsa, agar masalah di telinga, hidung dan tenggorokannya itu bisa teratasi. Jangan gara-gara itu dia harus pergi ke Medan. Jadi saya sebelumnya ketika zaman saya sekolah, jadi awalnya saya pun ke Langsa ini, jadi ketika zaman saya waktu itu Widi ngambil dokter spesialis. Nah, bayangin ya hanya gara-gara kotoran telinga yang keras. Kebetulan pada saat itu saya menggantikan salah satu profesor di rumah sakit internasional. Nah, pada saat itu saya tahu persis gitu orang Langsa yang datang. Nah, si orang Langsa ini tidak berkecukupan gitu, hanya saja dia pada saat itu kalau nggak salah saya dokter THT waktu itu cuma 1 dan tidak ada di tempat. Nah tugas saya adalah membantu kekurangan supaya bisa teratasi masalah tersebut, seperti itu. Kepada pengabdian kepada daerah asal gitu. Iya, insya Allah. Nah tadi juga Widi udah ngikutin gimana Ibu merawat pasien-pasien yang hadir. Memang selalu ramai seperti itu atau gimana nih? Jadi kalau di tempat kami kebetulan saya seminggu saat ini 2 kali. Sebelumnya sih biasanya 3 kali ya. Ini saat ini 2 kali, hari Senin dan hari Jumat. Ya rata-rata di atas 25 orang. Biasanya hari Jumat pun mungkin biasanya sampai
40 ke 50 orang dengan yang bervariasi gitu. Nah, sekarang kan kita permasalahannya kan mungkin ditangani dulu ke vaskes primer. Jadi sebagian yang memang tidak tertangani di puskesmas baru bisa dirujuk ke rumah sakit Langsa. Nah, untuk masyarakat Kota Langsa sendiri masalah yang sering dihadapi itu apa? Saya rasa untuk daerah kota ya, kalau misalnya kotoran telinga saya rasa baik di kota besar maupun di kota kecil itu tidak ada masalah. Semua orang pasti punya permasalahan. Nah, di Rumah Sakit Umum Langsa ini yang saya lihat tingkat penyakit infeksi telinga tengah sangat tinggi. Ya, infeksi telinga tengah itu contohnya tadi kebetulan kan Widi bisa mengamati telinganya sering berair, telinganya sering bernanah. Nah, masyarakat di Langsa ini kebanyakan tidak aware. Jadi kalau misal sudah berair, mungkin kalau udah berair ya udah sembuh sendiri saja, biarin aja lah, nggak ada masalah. Dari beberapa kasus tadi kemungkinan kan Widi bisa lihat ya bahwa tadi ada yang gendang telinganya bocor. Nah, kalau misalnya dia datangnya di awal itu gendang telinganya bocornya masih kecil. Nah, yang sering datang ke kita adalah bocornya yang sudah besar. Artinya apa? Penanganannya sudah terlambat. Kenapa? Ya mungkin dari edukasi ya. Jadi tingkat pengetahuan si pasiennya, udahlah mungkin telinganya berair, biasa lah itu kalau misalnya telinganya berair. Padahal ketika diobati telinga yang berair kalau masih awal itu bisa akan kembali seperti semula. Berapa banyak kasus yang pasiennya itu lebih tanggap datang, misalnya ibu-ibu nih anaknya kupingnya berair tapi langsung dibawanya gitu, itu biasanya lebih cenderung rehabilitasi. Arti rehabilitasi itu apa? Kembali mendengar seperti semula dibandingkan orang-orang yang sudah berapa kali kejadian baru bisa datang kembali. Nah, itu biasanya permanen sifatnya gitu. Ini nggak terlalu bergantung dengan faktor lingkungan, tapi faktor kebiasaan ya, Dokter. Faktor kebiasaan berpengaruh, faktor lingkungan pun berpengaruh. Iya, berpengaruh sekali justru. Jadi biasanya dari berbagai penelitian bahwa telinga yang berair itu kalau misalnya lingkungannya mungkin lembab, sempit, kotor, ya semakin turun kekebalan tubuh kita. Semakin turun kekebalan tubuh ya otomatis resiko untuk terjadinya infeksi juga semakin besar. Nah, maaf nih dok, saya tertarik mengenai gendang telinga yang bocor. Oke. Nah, apakah gendang telinga yang bocor itu masih bisa ditanggulangi? Jawabannya bisa. Nah, jadi sebenarnya seharusnya sebelum gendang telinganya bocor kita tangani. Nah, kadang-kadang mungkin Widi sepele ya. Jadi misalnya gini, pasien-pasien kan ngeluhkan infeksi saluran napas atas, terserah ya, boleh berupa hidungnya tersumbat, nah sakit flu biasa orang bilang, sering pilek. Nah, sering pilek itu adalah tanda-tanda awal untuk telinganya bocor. Nah, dari mana? Bingung kan Widi ya, kok aku sering pilek kok telinganya yang masalah. Nah, jawabannya adalah ketika kita sering ISPA, sering infeksi saluran nafas atas, nah ada saluran yang menghubungkan antara hidung ke telinga kita. Otomatis kalau untuk anak-anak ya, jadi kalau untuk anak-anak saluran tuba Eustachius namanya penghubungnya antara hidung ke telinga. Jadi kalau misalnya pada anak-anak dia sering pilek, mamanya biarin, udahlah nggak apa-apa sembuh sendiri, udahlah nggak apa-apa sembuh sendiri. Nah, saluran tadi itu mampet gitu, karena kuman tuh gampang pindahnya. Kenapa? Karena saluran tubanya masih pendek dan langsung jalan. Dia pendek dan rata ya, langsung jalan. Beda sama yang orang dewasa. Jadi orang dewasa itu sebenarnya sequelnya adalah ketika pada anak-anak. Jadi saya harapannya dengan adanya acara ini, harapan saya itu apa? Jadi saya kepingin masyarakat pada umumnya, terutama yang anak-anak, itu ketika flu sudah lebih dari 5 hari, sudah boleh dibawakan ke dokter. Kalau misalnya masih paskes yang pertama, paskes primer, ke dokter puskesmas itu nggak ada masalah. Nah, supaya apa? Supaya nanti sequelnya itu tidak kembali lagi ketika dia dewasa, gitu. Oke, itu dokter tadi hubungan antara pernapasan dengan telinga. Kasus yang sering terjadi mengenai telinga dengan tenggorokan atau tenggorokan dengan hidung itu bagaimana? Jadi kalau misalnya telinga, biasanya di sini pada anak-anak yang paling sering adalah infeksi telinga tengah, yang tadi seperti saya jelaskan sebelumnya itu dari infeksi saluran nafas atas. Jadi sering pilek-pilek. Nah, virusnya pindah, kemudian telinganya menjadi bengkak. Nah, pengobatannya kan tidak adekuat, bahkan kadang-kadang tidak dikasih obat sama sekali. Akibatnya apa? Gendang telinganya pecah. Nah, kalau pada anak-anak
ketika dia datang ke dokter, harapan kita adalah rehabilitasi pendengaran. Artinya, gendang yang telinga tadi bocor bisa kita obati untuk kembali lagi normal seperti sedia kala. Nah, apa masalahnya lagi? Masalahnya kalau misalnya dibiarkan terus, akibatnya apa? Gendang telinganya akan makin besar bocornya. Nama lain dari kedokterannya adalah perforasi gendang telinga. Nah, kalau sudah perforasi bagaimana? Perforasi kalau sudah besar itu tidak akan menutup lagi biasanya, kecuali dia baru pertama. Jadi baru pertama sekali terkena, kemudian dia datang berobat, itu biasanya bisa kembali lagi. Tapi kalau sudah dari kecil, harapannya besar nanti bisa kembali lagi normal gendang telinganya, jawabannya tidak bisa. Nah, apa yang menjadi solusi? Yang menjadi solusi apa? Biasanya pasien memilih untuk operasi. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwa operasi juga tidak terlalu menyelesaikan masalah. Logikanya seperti ini. Jadi kalau misalnya gendang telinganya sudah ditutup, nah kemungkinan kan orang kepinginnya setelah gendang telinganya habis operasi apa? Pingin dengar kembali. Nah, kebanyakan kasus sudah terlambat. Jadi ketika sudah dioperasi, sarafnya pun terkena. Akibatnya apa? Akibatnya gendang telinganya oke tertutup, satu masalah terselesaikan. Artinya Pak, masalah lain tidak ditimbulkan. Jadi satu masalah telah selesai, artinya tidak berair lagi. Kan kita kan capek kan berobat kalau berair. Tetapi kadang-kadang karena sudah terlambat, pendengarannya tidak kembali karena sudah kena ke bagian sarafnya gitu. Cuman kadang-kadang pasien kan pinginnya kalau habis operasi harus dengar lagi gitu. Setelah ditambal harus dengar lagi. Kadang-kadang pasiennya sudah terlambat, pecahnya sudah segitu besar, sudah kena ke tulang pendengarannya atau bahkan sudah kena ke tulang belakang pendengarannya. Itu jadi banyak urusannya gitu. Jadi solusi awal untuk menangani hal ini apa nih? Datang ke dokter sedini mungkin apabila ada masalah di bagian telinga, hidung, tenggorokan. Bahkan saya di sini yang paling lucu ya, sering menemukan kasus. Nah, jadi misalnya ibu-ibu sering mengeluhkan anaknya itu datang dengan hidung yang berbau. Percaya atau enggak, 1-2 bulan dibiarkan. Bu, hidung saya anaknya kok bau ya, bau busuk. Tahu nggak permasalahannya? Sebenarnya masalahnya sepele, ada benda asing dan ibunya itu bisa nggak tahu. Paling sering kejadian di sini. Faktor mungkin kurang peduli. Sebenarnya mungkin bukan kurang peduli, kadang-kadang kita kan sepele ya, misalnya alah udahlah telinganya berair, nggak apa-apa lah itu, paling besok sembuh sendiri. Alah kan kamu cuman kena pilek, ngapain lah mesti berobat ke dokter. Padahal jadi perlu diketahui bahwa telinga, hidung, tenggorokan itu semuanya satu keseluruhan. Artinya kalau misalnya hidungnya bermasalah, otomatis telinganya bisa ikut bermasalah. Jadi bisa kena ke bawah lagi. Jadi misalnya kalau sinusitis, misalnya infeksi pada hidung, nah dibiarin aja lah, dibiarin bisa nanti sampai bernanah matanya, dibiarkan turun ke bawah bisa kena infeksi paru, bronkitis, Sampai konflik. iya, jadi dia semua yang berkaitan ya. Jadi misalnya kan logikanya hidung, ke bawahnya itu ada paru, bisa kena infeksi paru, ke telinga bisa kena infeksi telinga, ke tenggorokan, kemana-mana bisa kena. Nah, itu awalnya dari masalah yang sepele gitu. Hanya, alah aku cuman pilek-pilek aja, ngapainlah ke dokter, alah cuman berair sedikit. Padahal berair kadang-kadang sudah termasuk bisa jadi gendang telinganya pecah gitu. Oke dokter, ini membahas mengenai hal-hal yang sepele nih ya dokter. Mungkin banyak masyarakat misalnya yang mengalami gangguan masalah di telinga itu seperti telinga kemasukan air atau telinga kemasukan benda asing yang seringnya itu binatang ya dokter ya. Nah itu langkah awal yang harus dilakukan sebenarnya apa nih dok? Yang pertama, jangan panik. Itu yang pertama. Nah, jadi saya keseringan nih dapat satu ya, cuman misalnya yang paling sering sebenarnya kita kemasukan cotton bud, korek-korek kuping. Sekaligus saya nanti kepingin sekali sebenarnya mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya telinga itu tidak perlu terlalu sering dikorek. Nah, Widi mungkin setelah ngomong sama saya baru akhirnya bisa klop. Oh, ternyata telinga itu tidak perlu dikorek. Nah, jadi kebiasaan masyarakat pada umumnya adalah sering korek kuping. Nah, alasannya nanti kalau misalnya nggak dibersihin Bu, tai kupingnya jadi keras. Itu adalah suatu hal yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya kita yang normal, nah itu kotoran telinga kita itu pada dasarnya akan bergerak sendiri keluar. Dan itu sebenarnya ada urusannya untuk proteksi, perlindungan. Jadi kalau misalnya ada kuman, dia harus nempel ke situ. Nah, kapan lagi kasus yang lain? Kasus yang lain adalah ketika yang tadi banyak nih pasiennya Widi ya, boleh screening pasien dengan kotoran telinga yang keras. Nah, itu bukan karena
saya nggak pernah ngorek telinga anak saya, justru itu yang paling bagus, tidak usah dikorek-korek. Impacted cerumen atau kotoran telinga mengeras itu bukan karena sering dikorek, mamanya nggak sering korek-korek atau mamanya jadinya kotor, justru itu kenapa? Jadi dia itu produksi dari kelenjar keringatnya yang berlebihan disertai dengan liang telinganya yang sempit. Nah, jadi nggak ada kaitannya sebenarnya sama korek kuping. Nanti kan sering tuh kan, iya Bu, saya jarang nih ngorek kuping anak saya. Padahal memang itu adalah hal yang berbeda. Itu satu. Nah, kalau tadi yang Widi tanyakan, apa yang paling sering? Yang paling sering ketinggalan adalah cotton bud. Nah, keseringan nih dari semua pasien yang saya tangani, apa yang paling sering? Cotton budnya cuma di luar, ya kan? Maksudnya tidak terlalu dalam. Nah, dianya udah panik, dimasukinnya lah segala macam yang bisa ada, mulai dari minyak goreng, air, dimasukin cotton budnya balik, sampai urusannya nggak selesai. Tahu ya ujung-ujungnya apa? Akhirnya datang ke saya dengan gendang telinga yang pecah. Pernah lagi ditarik pakai pentul, ya mana selesai urusannya. Jadi itu sebenarnya hal yang sepele ya. Maksudnya kalau misalnya sudah telinganya kemasukan sesuatu, ingat bahwa gendang telinga kita itu adalah bagian yang sensitif. Jadi kalau misalnya sepele gitu kan, terkena sedikit sudah pecah. Pecah akibatnya apa? Pendengaran kita berkurang. Nah, jadi jangan buru-buru memasukkan segala sesuatu ke dalam. Itu nggak akan lari kemana-mana. Meskipun ketemunya sama saya beberapa hari berikutnya, itu nggak akan lari. Jadi ngapain capek-capek dimasukin segala macam, mulai dari minyak, dimasukin obat tetes, itu tidak akan menyelesaikan masalah selain datang ke dokter THT, diekstraksi ataupun diambil. Itu dia menyelesaikan masalahnya. Juga dengan kalau kemasukan binatang ya dok? Iya, kemasukan binatang nanti bikin kita kurang nyaman gitu. Masih hidup atau takutnya menggerogoti. Datang aja ke dokter, nanti biar langsung kami ambil gitu, daripada disogrok-sogrok, yang ada binatangnya terambil tapi gendang telinganya biasanya nggak terselamatkan, keseringan seperti itu. Ya, mungkin nih dokter, Widi mau berbicara sedikit, ada mitos nih ya dok, beredar bahwa pernah katanya ada kuping yang kemasukan semut, punya berkembang biak, itu apa benar dok? Sebenarnya ya tidak lah. Kalau belatung, jadi gini, jadi biasanya kan yang sering berkembang biak itu karena ada infeksi, misalnya gendang telinganya yang pecah, itu namanya otitis media supuratif kronik. Nah, itu kan dia kan infeksinya itu akan menimbulkan mikroorganisme, bisa tumbuh belatung, nah di situ berkembang biak. Nah, kalau si semut paling dia di situ-situ aja muter-muter. Nah, syukur-syukur ya, alhamdulillah si semutnya baik bisa keluar sendiri. Tapi kalau nggak bisa, biasanya kita ekstraksi ataupun kita suction biasanya keluar. Nah, mungkin kalau untuk hewan-hewan yang kecil seperti itu, apakah mungkin dia masuk melalui saluran yang lain dan mungkin hidup di dalam tubuh kita nggak? Tidak, jawabannya. Itu sering ditanyakan. Jadi kan sering pasien datang ke saya, dok saya kemasukan binatang. Nah mungkin pas kebetulan kita ada endoskopi. Jadi endoskopi ini selain saya bisa melihat sendiri dengan mata saya, pasiennya juga bisa melihat sendiri. Nah biasanya kan logikanya seperti ini. Jadi liang telinga itu kan ujungnya itu ada gendang telinga. Nah si gendang telinga ini itu kan tertutup. Jadi si binatang itu pasti kalau misalnya memang ada, dia akan nyungsep di situ aja, dia nggak akan kemana-mana, tidak akan lari ke saluran yang lain, kecuali masuknya dari hidung, lain ceritanya. Tapi kalau misalnya masuknya di telinga, itu ada gendang telinga, ya paling jauh yang nempelnya di gendang telinga aja gitu, atau kecuali ya dengan catatan gendang telinganya itu utuh gitu, tapi sih biasanya jarang. Itu tadi dokter untuk hewan ya dokter ya. Bagaimana dengan air nih dokter? Mungkin untuk para atlet renang mungkin atau yang suka berenang itu kan sering telinganya kemasukan air. Itu apakah juga akan menimbulkan masalah kesehatan telinga? Sebenarnya sih kalau misalnya orang yang sering berenang, yang paling sering kenapa kok sering berenang telinganya tuh sering gatel. Nah jadi ketika kemasukan air kan basah ya, pasien tuh sering ngeluhkan apa, setelah basah dikorek-korek. Nah dikorek-korek kan dia menyebabkan trauma pada telinga. Akibatnya kalau trauma pada telinga apa, perubahan pH. Jadi yang pH-nya berubah, nah akan menyebabkan si pasien tadi yang tadinya bagus-bagus saja karena pH-nya berubah, kuman jadi gampang masuk. Nah itulah jadi mulai telinganya bengkak atau apa. Logikanya kalau kemasukan air, jadi kalau kita belajar nih waktu SMA kan, kita kan ada belajar gravitasi, jadi ngapain dimasukin air lagi, ya udah tinggal dikeluarin aja kan. Air kan akan jatuh ya ke bawah, ke tempat yang lebih rendah, ya udah turunin aja, ngapain capek-capek
dipegang-pegang, dikorek-korek, turunin aja, dia akan keluar sendiri seperti itu. Nah, kapan membutuhkan bantuan dokter THT? Ketika telinganya masuk air, biasanya tuh rata-rata sudah bengkak. Sebenarnya kalau misalnya atlet renang yang ditakuti justru bukan masalah air, dia sudah bisa mengatasi masalah air tersebut. Tetapi apa? Ketika dia menyelam. Nah, itu ada namanya nanti barotrauma. Jadi ketika dia menyelam ada tekanan perubahan tiba-tiba. Nah, itu dia nanti bisa genang telinganya kenapa-kenapa. Itu sebenarnya permasalahannya. Nah dokter, ya, ini kita mungkin balik ke masalah kotoran telinga tadi ya. Ya. Tadi dokter kalau Widi nggak salah ada menyebutkan bahwa ada sebagian orang yang kotoran telinganya itu memang keras dan ada yang tidak keras juga. Ini faktor penyebabnya apa nih? Jadi kalau misalnya kotoran telinganya keras, jadi biasanya itu sering pada orang-orang dengan produksi keringatnya berlebihan, ya kan? Jadi dia memproduksi keringat berlebihan terus, tetapi liang telinganya lebih sempit dibandingkan orang yang biasa. Bertumpuklah si kotoran tersebut, seperti itu. Jadi dok, mungkin kalau untuk ibu-ibu nih ya yang punya anak kecil di rumah, itu kan mungkin ngelihat di sekitaran telinganya itu ada kotoran gitu kan, mau diambil, katanya nggak boleh ya, mau dibersihkan di korek juga nggak boleh, dan nggak dikorek juga mungkin ngelihatnya agak risih gitu ya. Jadi yang harus dilakukan apa nih? Kalau saya sih, jadi kalau misalnya sebenarnya kan hanya sedikitnya di luaran, ya dibiarkan saja, karena kenapa? Itu kan bisa menjadi proteksi, jadi nggak perlu dipermasalahkan sekali. Nah, saya boleh nanti kita ngomong-ngomong ya kan sama perawat di sini, berapa banyak tangisan yang ada di sini. Jadi tangisan itu datang ketika si ibu mengorek telinga anaknya, kemudian anaknya bergerak dan gendang telinganya pecah. Padahal mungkin yang diambil hanya sekitarnya saja, yang namanya anak-anak kan pasti dia bergerak. Nah itu jadinya justru gara-gara hal yang sepele, gara-gara hal kecil mengorbankan masa depan gitu. Itu langsung pecah gendang telinganya. Alhamdulillah kalau diobati kembali lagi. Rata-rata sih memang kalau anak-anak dari perforasi dari pecah biasanya kembali lagi gitu. Tapi kalau udah usia lanjut gimana? Ada yang kembali dan ada yang tidak. Oke, perbincangan kita cukup menarik ya pemirsa, hari ini bersama Dr. Cut Elvira Novita, dan terima kasih nih dokter atas partisipasinya. Mungkin ada sedikit saran yang ingin dokter sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Langsa, silakan dokter. Terima kasih sebelumnya kesempatannya kepada Widi dan Radio Cotkala FM. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit pemberitahuan bahwa Rumah Sakit Langsa sudah punya dokter THT. Sebenarnya sudah 3 tahun saya bekerja di sini, tapi ya nggak apa-apa ya, karena Langsa ini kan Aceh Timur luas. Nah satu lagi, terus yang kedua, jika ada permasalahan di THT, jangan dibiarkan berlama-lama. Jadi misalnya masalahnya di telinga, kita cari solusinya bersama-sama. Jadi kalau misalnya mungkin yang sepele hanya sekedar kotoran telinga, nah mungkin kalau kotoran telinga kesannya sepele, nah tapi kalau dibiarin kan kupingnya jadi peka. Dah selama ini pasrah menerima keadaan, telinga saya memang sudah lama peka, tidak mendengar, padahal urusannya cuma sepele. Diekstraksi kotoran telinganya, kita keluarkan, langsung kupingnya bisa stereo lagi mendengar. Nah kemudian yang kedua nih, untuk ibu-ibu yang punya anak, nah kalau misalnya dia flu, jangan terlalu sering dibiarkan berlama-lama, apalagi telinganya berair. Nah itu kalau misalnya telinganya berair, ya alhamdulillah. Kalau misalnya dia hanya berair saja, nanti kalau misalnya dibiarkan pasiennya bisa sampai tidak sadar, sampai meningitis, gangguan radang otak gitu. Jadi komplikasi. Jadi tujuan saya di sini apa? Tujuan saya salah satunya adalah merehabilitasi pendengaran. Artinya kita menyelamatkan pendengaran. Jadi supaya yang hanya infeksi pendengarannya bisa baik seperti sedia kala. Nah, kalau yang sudah infeksi kita obati minimal tidak parah. Artinya sehingga komunikasi si pasien pun kemana-mana. Jadi dia sebenarnya kan kalau misalnya ada masalah kalau di telinga ya, kita kalau misalnya masih muda minder, dipanggil-panggil orang mungkin nggak denger. Nah kalau anak-anak permasalahannya prestasi sekolah menjadi menurun. Nah kalau yang orang tua mungkin masalahnya jadi susah. Nah kita rehabilitasi, kita cari pencetusnya apa, kita cari penyebabnya apa. Jangan pasrah kalau misalnya dibilang nggak bisa mendengar, ya kita harus kembalikan lagi pendengarannya itu sesegera mungkin. Kalau infeksi yang ISPA misalnya kayak hidung,
Nah, jangan sampai datang ke saya itu udah berbau. Ini kebetulan saya habis ini operasi ya, operasi karena sinusitis. Nah, itu jangan sampai, kalau bisa masih tahap awal. Jadi apa ya, beban untuk operasi bisa dihindari sedini mungkin, seperti itu. Oke baik dokter, terima kasih atas waktunya hari ini. Maaf nih udah mengganggu ya dokter. Ya. Dan Widi mau segera pamit undur diri. Ya. Semoga pemirsa yang ada di rumah dapat tercerahkan dengan penjelasan dari dokter kita hari ini. Sebelumnya terima kasih dokter. Terima kasih. Kembali bertugas. Ya. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang Widi bersama dokter spesialis THT yaitu Dr. Cut Elvira Novita. Untuk itu Widi harus segera tarik undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memuaskan lah ya, orangnya lembut, lagi orangnya detail ya, kalau memeriksa itu detail orangnya. Kalau pelayanannya menurut saya ya baik, cuma ada juga kekurangannya ya, seperti fasilitasnya di sini kan kami penunggu itu ya ruang tunggunya itu sempit, kemudian tempat duduknya kurang mencukupi dan panas. Panas, tidak ada AC. Ya mohonlah supaya ke depannya tempat ruang tunggu ini diperluas, ada sarana duduk, adalah AC. Jadi kami yang nunggu-nunggu ini ya dapatlah angin segar, segar sih.